Ya, shalom Pak Paul, selamat malam semuanya. Pak, saya mau bertanya, di Wahyu 2 ayat 24 itu dikatakan, tetapi kepada kamu yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Kepada kamu, aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Pertanyaan Pak, yang pertama, terminologi seluk-beluk iblis itu apa? Mohon dijelasin. Kemudian yang kedua, apakah doktrin atau pengajaran agama itu termasuk seluk-beluk iblis? Yang ketiga, dia yang dikatakan aku tidak mau menanggung beban lain. Itu maksudnya apa, Pak? Demikian Pak Paulus, terima kasih. Itu rahasia katanya ya. Seluk-beluk iblis apa? Deep secrets katanya. Deep secrets. Ya, deep secrets of Satan ya, nama lengkapnya ya. Deep secrets of Satan. Tapi ini ceritanya apa nih ceritanya nih? Ini ceritanya adalah Roh Isabel kan? Hati-hati ini apa ceritanya? Aku mencela engkau membiarkan wanita Isabel. Ya, ciri khas Roh Isabel itu apa? Ciri khas Roh Isabel dalam gereja. Ada wanita yang sangat dominan di gereja, ya lalu ingin memanipulasi seluruh jemaat itu, ya dengan intrik dan politiknya di gereja. Itu ciri khas utamanya. Dua, lalu kemudian dia menebarkan pesonanya dia, ya baik itu hawa nafsunya, ya pokoknya banyak orang takluk sama dia karena yaitu tadi ditawari dengan seks dan akhirnya terjadi banyak sekali percabulan di gereja itu dan dilindungi oleh ini seakan-akan sebagai dosa yang bisa dimaklumi, ya kan? Ketiga, ya di situ nanti banyak sekali orang-orang kemudian takut, ya takut bertanya, takut mengkritik pendetanya. Ketiga hal ini kalau terjadi bersamaan itu ada Roh Isabel di sana. Dan akhirnya gereja itu tidak akan dibawa kepada kebenaran, tapi dibawa kepada ambisinya si orang perempuan ini di gereja. Itulah Roh Isabel. Itu saya pernah melihat di dalam gereja ada seperti itu ya. Kuasanya perempuan itu benar-benar terjadi. Ya. Nah, bukan berarti kalau ada pendeta perempuan berarti dia Isabel, bukan. Contohnya Betani Semarang itu ya, dulu ada Bu Hana Sebaja. Bu Hana Sebaja orangnya pandai sekali. Memang pandai ya, dia salah satu dosen, salah satu doktor ya di sekolah kitab terkenal di Semarang. Bu Hana Sebaja ini tidak pernah mengambil keputusan sendiri. Dia selalu nanya, nanti ya tanya sama pendeta Lukas dulu ya. Itu, selalu nanya suaminya. Tapi kalau Roh Isabel itu nekan suaminya supaya nurut sama dia. Kalau ini enggak, Pak, suaminya misalnya, suaminya kan pendiam kan, introvert. Kalau suami udah bilang enggak, pendeta Lukas sudah bilang tidak, ya walaupun saya nggak setuju, tapi kita harus ada pendudukan diri. Dia selalu begitu ngomongnya. Ini memang pandai sekali, dan biasanya pendeta Lukas ini yang benar. Karena pendeta Lukas ini diam, tapi kalau kita bilang apa, dia punya kuasa marifat ya, dia bisa ngerti. Waktu dia difitnah, dia diam aja ya. Nggak pernah dia balas satu patah kata pun. Klarifikasi pun tidak. Kalau dia difitnah, si pendeta Lukas ini orang yang sangat rendah hati ya. Saya pernah ketemu beliau ya. Ini orang sangat rendah hati luar biasa, saudara. Padahal istri yang pintar. Tetapi istrinya punya itu namanya bukan Roh Isabel. Kenapa? Karena si istri melakukan pendudukan diri pada suaminya. Kalau Roh Isabel ini enggak. Istrinya yang dominan di gereja, yang ngatur. Wah, semua tuh bisa pengerja dipecat, bisa diapa gara-gara dia tuh. Ya. Dan kemudian mulai di situ ada perjinahan dan itu dikompromikan, kompromi. Kenapa? Ya karena untuk melindungi benteng kekuasaannya dia butuh orang-orang yang punya salah sama dia, dikendalikan kesalahannya itu sama dia. Bahkan mungkin dia sendiri yang menawarkan diri untuk berzina di dalam gereja loh. Nah, disitulah seluk-beluk iblis ya, namanya akal busuk, di situ intrik politik, deep secret of the devil, setan gitu ya. Gitu ya, ada rahasia-rahasia di dalam itu, di gereja itu. Ternyata ngeri. Jemaatnya banyak Pak, oh bisa banyak, saudara. Jangan ngomong enggak loh.
dia kelola gerejanya dengan cara profesional, hati-hati ya, saudara ya. Oke, 3 hal itu harus terjadi ya. 1, ya, perempuan itu dominan sekali. Ya, kedua, ada intrik-intrik di situ, intrik dan politik yang keras. Ketiga, ya perzinahan itu dibiarkan, sembunyi-sembunyi itu. Saudara Isabel pergi dari sana, cepetan tinggalkan gereja itu. Oke?